Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan teladan kebaikan hati. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 5 ayat 15 dan 16, Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ketika saya selesai mendengarkan audio Bible di YouTube, maka saya membaca sekilas komentar-komentar yang ada. Salah satunya disampaikan oleh Dave Hall. Saya adalah seorang Kristen. Saya mempunyai beberapa teman ateis. Saya tahu bahwa mereka berada di dalam kegelapan. Tetapi sejujurnya mereka adalah orang yang sangat baik yang pernah saya kenal. Secara jujur, mereka jauh lebih baik dari teman-teman Kristen saya. Saya tidak tahu bagaimana harus memahami semua ini. Adakah seseorang dapat menjelaskannya pada saya? Pernyataan ini memberikan perenungan bagi kita semua. Tidakkah hal ini menjadi pukulan bagi dunia kekristenan, dan bagaimanakah kita dapat menjawab pertanyaan ini? Kiranya hal ini memberikan tantangan kepada kita sebagai orang percaya. Seorang teman baik saya membangunkan saya pada tengah malam karena ia membutuhkan uang $20 sebab ada hal yang sangat penting. Sementara itu saya hanya memiliki uang di ATM. Saya berada di persimpangan antara tidak peduli atas persoalannya dan kembali tidur, ataukah saya mempercayainya untuk memberikan kartu ATM dan nomor PIN saya agar dapat menolongnya. Akhirnya saya mengambil keputusan yang terakhir karena pertimbangan kekristenan saya dan juga uang yang tidak banyak di ATM. Beberapa teman yang mengetahui hal ini berpikir bahwa saya mengambil keputusan yang bodoh. Keesokan harinya, ia menceritakan apa yang terjadi dan sangat mensyukuri pertolongan saya. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi saya tentang kepekaan untuk menunjukkan perbuatan baik yang sangat dibutuhkan seseorang, terlebih lagi perbuatan baik yang menuntut resiko. Tidak lama setelah kejadian itu, teman saya tersebut meminta saya untuk menaikkan doa ucapan syukur bersamanya atas kebaikan Tuhan. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia mulai belajar berdoa setelah sekian tahun saya mengenalnya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa perbuatan baik adalah cara terbaik untuk memancarkan terang Kristus yang ada di dalam hati kita. Dengan kata lain, perbuatan kasih harus jauh lebih berkumandang daripada khotbah kita tentang kasih Tuhan. Kebaikan hati adalah wujud kasih dalam tindakan Yesus sendiri menjadikan dirinya teladan dalam berbuat baik. Marilah kita lebih lagi mengkoreksi diri. Apakah terang Kristus yang ada di dalam hati kita telah terpancar dengan signal yang cukup kuat untuk mendatangkan kemuliaan bagi Bapa? Belajarlah lebih peka atas mereka yang membutuhkan kebaikan hati kita dengan mengesampingkan kehidupan yang hanya terpusat pada kenyamanan diri sendiri. Ingatlah, kebaikan hati memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari rutinitas kerohanian kita. Dengan demikian, jika kita tahu menambahkan kebaikan hati pada kerohanian kita, maka kasih Bapa menjadi sempurna di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, jadikanlah diriku teladan kebaikan hati, bukan hanya kepada teman seiman, tetapi juga bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
Meski ada yang nyanyi karena senang dunia, aku nyanyi karena sembah Allah. Itu nyata di hatiku. Mengapa ku yakin darahnya sucikan? Mengapa ku yakin Dia berkerajaan? Mengapa ku mau terima Tuhan? Itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Mungkin saja aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu Yesus pasti datang. Itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku.